Hai guys, jumpa lagi dengan Fakta Unik. Tempat untuk berbagi informasi dan ilmu kepada kalian semua. Langsung aja ditonton guys. Siapa tak kenal Coca-Cola? Minuman manis berkarbonasi ini telah menjadi favorit banyak orang di seluruh belahan dunia. Bahkan, hampir seluruh restoran cepat saji menyediakan minuman ini untuk mendampingi sajian mereka. Belum lagi, banyak toko, kedai atau warung kelontong yang menjajakannya dan membuat produk ini makin populer. Dalam beberapa dekade, Coca-Cola pun bertahan menjadi perusahaan raksasa. Sejarah Coca-Cola. Lalu, bagaimana awal terciptanya Coca-Cola? Awalnya minuman obat. Coca-Cola pertama kali diperkenalkan pada tanggal 8 Mei 1886 oleh seorang apoteker dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat bernama John Steve Pemberton. Dialah yang pertama kali mencampur sirup karamel yang kemudian dikenal sebagai Coca-Cola. Saat itu, ia meracik minuman sirup segar untuk mengobati berbagai macam penyakit. Konon, formula awal minuman ini terbuat dari ekstrak daun koka yang merupakan bahan baku kokain. Minuman ini kemudian dicampur dengan tambahan kafein dari kacang kola. Dari sinilah nama Coca-Cola diambil. Pada awal dijual ke pasar, minuman ini langsung laku keras. Rasanya yang menyegarkan membuat minuman ini disukai, terutama saat cuaca panas. Minuman ini pun menjadi tren hingga masuk ke surat kabar The Atlanta Journal. Dr. Pemberton sendiri tak pernah menyangka sebesar apa potensi minuman yang ia ciptakan ke depan. Ia pun menjual sebagian bisnisnya ke berbagai mitra. Hingga akhirnya, sebelum kematiannya pada 1888, Pemberton menjual sisa kepemilikannya atas Coca-Cola kepada Asa G. Chandler, seorang apoteker yang juga merupakan pengusaha. Setahun setelahnya, Chandler mendirikan perusahaan Coca-Cola Company. Kabarnya, ekstrak daun koka kemudian dihilangkan dari formula pada 1930. Namun, hingga saat ini, Coca-Cola menyangkal minuman mereka pernah menggunakan daun koka sebagai bahan, baik dahulu maupun sekarang. Semakin melejit. Berada di tangan Chandler, Coca-Cola semakin melejit. Dari awalnya terjual 9.000 galon pada 1890 menjadi 370.877 pada 1900. Kesuksesan tersebut membuat perusahaan ini semakin berkembang hingga mendirikan beberapa pabrik di Dallas, Los Angeles, dan Philadelphia. Selain di Amerika Serikat, minuman ini laris manis di Kanada. Kemudian, untuk mendistribusikan produknya, pada 1899 Coca-Cola menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan produsen dan distributor botol. Pihak ketiga tersebut kemudian diberikan hak lisensi untuk membeli sirup, memproduksi botol, dan mendistribusikan minuman dengan merek Coca-Cola dari Coca-Cola Company. Nah, sistem distribusi inilah yang sampai sekarang digunakan mereka untuk memperluas pasarnya. Nilai perusahaan Coca-Cola Company pun mengalami peningkatan pesat dalam 2 dekade setelah berdiri. Pada 1892 atau saat awal berdiri, perusahaan ini punya nilai 100.000 US$. Angka tersebut melonjak menjadi 25 juta US$ pada 1919, saat dijual ke kelompok investor yang dipimpin pengusaha asal Atlanta, Ernest Woodruff. Coca-Cola Company kemudian dipimpin oleh putra Ernest Woodruff yang bernama Robert Winship Woodruff selama lebih dari 3 dekade. Dari tahun 1923 hingga 1955. Terus berkembang dan mendunia. Pasca Perang Dunia Kedua, Coca-Cola menapaki puncak kejayaannya. Produk ini semakin mendunia dan mulai dijual ke banyak negara. Minuman ringan yang ditawarkan pun kian beragam dan diterima baik oleh publik. Pada 1946, Coca-Cola membeli Fanta, minuman ringan asal Jerman. Selanjutnya, Sprite diperkenalkan pada 1961 sebagai minuman berkarbonasi rasa lemon. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 1963, Tab lahir dan diklaim sebagai minuman bebas gula. Lalu, pada 1982 Coca-Cola memperkenalkan minuman ringan rendah kalori bebas gula yang mereka namai Diet Coke. Tak hanya mengembangkan minuman berkarbonasinya, Coca-Cola kemudian mulai mengeluarkan produk minuman jus jeruk. Perusahaan ini membeli minute Maid Corporation pada 1960. Pada 1978,
Perusahaan ini menjadi satu-satunya perusahaan yang diizinkan untuk menjual minuman kemasan dingin di Cina. Setelahnya, produk-produk Coca-Cola pun semakin dikenal di kawasan Asia dan Eropa pada tahun 1990-an. Pada tahun-tahun ini yang mulanya hanya dijual dalam kemasan kaca mulai memperkenalkan botol plastik. Di samping itu, untuk terus menjaga penjualan, perusahaan menciptakan merek baru, seperti Powerade, Co, Maaza, Inca Kola, dan Thumbs Up terakhir, pada 2005. Perusahaan ini meluncurkan Coca-Cola Zero, minuman yang diklaim sebagai minuman tanpa kalori, dengan rasa Coca-Cola asli. Menariknya, selain menjadi salah satu perusahaan minuman ringan raksasa, Coca-Cola kemudian mulai merambah bisnis di bidang perfilman. Tercatat, sejak 1982, Coca-Cola menjadi pemegang saham di Columbia Pictures Industries Inc., sebuah perusahaan pembuat film kenamaan di Amerika Serikat. Nah, gimana guys pembahasan video kali ini? Cukup menarik kan? Sekian video dari Fakta Unik. Terima kasih dan happy watching. See you guys.